Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu, para narasumber, serta para audiens yang saya hormati. Selamat ngabuburit bersama kami di sini bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat datang kepada semua. Webinar kali ini bertemakan perubahan lingkup kerja dalam konstruksi, Defined Risk, Change Order, and Quantum Analysis. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Sengketa Energi, powered by Petromindo. Terima kasih kepada BASE dan Petromindo. Sedikit perkenalan dari BASE. Badan Arbitrase Sengketa Energi ini adalah sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang relevan di sektor energi seperti arbitrase, mediasi, rekonsiliasi, dan lain-lain yang didirikan tahun 2024 oleh para praktisi hukum, para ahli di sektor energi, dan pendiriannya juga didukung oleh asosiasi-asosiasi pada industri energi. Perkenalkan, saya Sabina selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita memulai, para audiens, saya informasikan terlebih dahulu bahwa para audiens dapat menggunakan fitur Q&A yang terdapat di platform untuk mengajukan pertanyaan kepada para narasumber yang nanti akan dipilih oleh moderator untuk dijawab di penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, pada webinar kali ini kita sangat beruntung karena kita dapat menghadirkan dua narasumber yang luar biasa, yaitu narasumber kita yang pertama adalah Profesor Dr. Yohanes Sogarsi Mamora, SHM Hum. Beliau adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau juga adalah Ketua APHK, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, dan beliau juga berprofesi sebagai arbiter baik di BANI dan juga di BASE. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Andi Yekadir, SHLLM. Beliau adalah Senior Partner di HHP Law Firm, Hadinoto Hadi Putranto and Partners Law Firm. Dan beliau juga berprofesi sebagai arbiter, dan saat ini beliau sudah bergabung dan menjadi arbiter di Badan Arbitrase Sengketa Energi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Prof. Sogar dan Pak Andi Kadir. Selamat sore, Bapak-Bapak sekalian. Apa kabarnya? Baik, selamat sore Mbak. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Baik, Bapak-Bapak, langsung saja kita memasuki materi pada hari ini yang bertemakan perubahan lingkup kerja dalam pekerjaan konstruksi, Defined Risk, Change Order, and Quantum Analysis. Untuk pertama-tama akan saya persilahkan kepada Prof. Sogar. Silahkan, Prof. Baik, baik. Terima kasih Mbak Sabin selaku moderator. Berapa menit waktu untuk saya? Waktunya sekitar 20 menit, Pak. 20 menit saja ya. Betul, Baik, singkat para saja, Pak. peserta webinar yang saya banggakan, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Saya sangat appreciate pada saudara-saudara pada masa puasa gini ikut di dalam satu forum akademik yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Dan mungkin yang sudah daftar sebagian juga nggak jadi ikut karena nonton bola ini Mbak moderator Iya, ya. betul. Lagi bentrok dengan timnas ya, Pak. Iya. Ya, Oke, jadi saya akan fokus pada pembahasan mengenai contract change order atau variation order dalam kontrak konstruksi di Indonesia. Ya, lanjut Mbak Sabin ya. oke. Oke ya. Waktu kita cuma 20 menit, saya strict to the point aja. Nah, saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai kontrak konstruksi ya, nanti saya sebut KK gitu aja untuk efisiensi, maka di dalam undang-undang kita, aturan khusus tentang kontrak konstruksi itu dapat kita jumpai dalam pasal 46 ya, sampai pasal 50 sebetulnya. Karena pasal 51 itu menjelaskan bahwa aturan lebih lanjut mengenai aspek kontraktual itu akan diatur melalui peraturan pemerintah. Sayangnya sampai hari ini belum lahir ya. Nah, apa itu
kontrak konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 2017 kita tahu juga udah diubah sedikit ya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Itu menyebutnya kontrak kerja konstruksi. Tapi sebetulnya kita tahu bahwa di dalam praktek maupun di dalam literatur pada umumnya sebutannya adalah construction contract atau kontrak konstruksi. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 2017 disebutkan bahwa kontrak konstruksi itu adalah keseluruhan dokumen kontrak ya, yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Jadi para pihak yang terikat di dalam kontrak konstruksi itu, pertama adalah pengguna jasa, kita juga sering menyebut prinsipal, menyebut owner gitu ya. Sedangkan pihak yang lain adalah penyedia jasa. Nah, penyedia jasa di dalam kaitan dengan proyek konstruksi itu sebetulnya bisa berupa pertama konsultan perencana konstruksi ya. Yang kedua adalah pelaksana konstruksi. Kita sering menyebutnya sebagai kontraktor. Dan yang ketiga adalah konsultan pengawas konstruksi. Ya. Jadi sebetulnya di dalam satu proyek konstruksi itu pengguna jasa itu berhubungan dengan tiga badan usaha dengan bidang usaha layanan yang berbeda tadi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Lalu perlu juga kita cermati ini Undang-Undang Nomor 2 2017 bahwa bentuk kontrak konstruksi di Indonesia dapat mengikuti perkembangan kebutuhan. Itulah sebabnya kita tahu di dalam praktek proyek konstruksi Indonesia, kontrak konstruksinya itu bisa berupa design and build, bisa juga engineering, procurement and construction, dan lain-lain. Ini bisa kita lihat di dalam bagian penjelasannya. Ya, oke lanjut. Nah, ya ini soal prinsip ya dan aturan hukum dalam pelaksanaan kontrak konstruksi. Ini saya apa namanya sebentar saya mau sampaikan. Pertama tentu fakta Sencar Panda ya. Jadi kalau kontrak konstruksi yang dibuat itu sah ya tentu berlaku sebagai undang-undang ya dan seterusnya soal itikat baik dan lain-lain. Nah sekarang persoalan latar belakang perubahan kontrak konstruksi. Ingat kalau kita bicara mengenai contract change order atau ngomong tentang variation order, ini tentu ada pada tahap pelaksanaan kontrak ya. Jadi kita tahu bahwa kontrak konstruksi itu tahap awalnya kan tentu ada tahap pemilihan. Ya, dalam banyak hal itu dilakukan dengan tender. Ya. Lalu penutupan kontrak dan kemudian setelah kontraknya ditutup, setelah ditandatangani, di dalam tahap pelaksanaan itu terjadi perubahan. Ya. Nah, perubahan-perubahan itu diantaranya ya, itu bisa terjadi karena ada contraction order atau ada variation order. Will Hughes di dalam bukunya tentang construction contract, dia menjelaskan bahwa kebutuhan dilakukannya satu perubahan, ya, itu bisa saja karena memang pengguna jasanya berubah pikiran dia sebelum proyeknya selesai. Bisa juga karena konsultan perencana belum mentuntaskan seluruh desain dan spesifikasi teknis pada saat pekerjaan dimulai. Ya, bisa juga karena ada perubahan regulasi atau bisa juga karena pada saat tender ya ada asumsi yang ternyata tidak benar dan itu kalau menurut kontrak dimungkinkan. Sekali lagi kalau menurut kontrak dimungkinkan ya ya bisa saja dilakukan variation. Dan
karena adanya perbedaan, diskrepansis antara dokumen kontrak ya dan gambar-gambarnya itu dengan keadaan di lapangan. Nah, saudara para peserta webinar, sepertinya eh, alasan yang terakhir inilah yang kemudian diadoptir oleh regulasi kita. Mari kita lihat yang berikutnya. Nah, kalau kita bicara mengenai kontrak konstruksi di wilayah kontrak publik ya, di wilayah kontrak publik ya, khususnya kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, kita bisa lihat ketentuan di dalam pasal 54, ya, Perpres 16 2018. Perpres ini sudah diubah ya melalui Perpres 12 2021 ya, tapi pasal 54 tidak berubah. Di dalam pasal 54 ini disebut perubahan kontrak dapat dilakukan dalam hal terdapat perbedaan. Nah, yang tadi disebut oleh Will Hughes tadi. Ya, terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan atau spesifikasi teknis atau KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak. Misalnya kalau kita mau bangun jalan misalnya, gambarnya lurus-lurus aja itu kalau menurut gambarnya loh. Ya, tetapi setelah itu jalan diratakan, ada satu bagian gitu ya, ada satu ruas misalnya, itu ternyata tidak bisa lurus. Ya, karena ternyata di sana mungkin banyak utilitas, ya, atau ada batu yang mungkin juga susah untuk dihancurkan dan lain-lain, yang itu membuat kemudian jalan itu tidak lurus. Ya, harus bengkok sedikit misalnya. Jadi ini satu contoh di mana terjadi perbedaan antara kontrak berikut lampirannya itu dengan kondisi di lapangan. Ya, oke, lanjut. Nah, saya sekarang soal ruang lingkup. Ya, tadi kita bicara dalam hal apa bisa dilakukan apa namanya perubahan kontrak ya karena adanya CCO ya atau variation order. Eh, ini kembali lagi Will Hughes mengatakan variation that go to the root of the contract are not permissible. Jadi kalau kontraknya itu diubah, tetapi perubahan itu sangat signifikan bedanya dengan esensi dari kontrak konstruksi yang ditandatangani, itu nggak boleh. Ya, ini doktrin ya, ini pendapat ya. Jadi kalau kita bicara mengenai perubahan, tentu yang namanya perubahan itu ya apa namanya menambah, mengurangi, atau mungkin juga mengubah spek, tapi tidak mengubah eh, apa namanya dasar dari kontrak itu atau pekerjaan itu. Nah, dalam kaitan ini maka menjadi penting kita memperhatikan recital dalam satu kontrak konstruksi. Recital dalam kontrak konstruksi yang dimaksudkan itu sebetulnya untuk bangun apa sih? Bangun kilang minyak, kayak bangun jalan, kayak bangun dermaga, kayak dan lain sebagainya. Ini penting untuk menentukan apakah variation ini permissible atau tidak, gitu ya, relevan atau tidak. Nah, dalam kaitan dengan kontrak publik yang tadi saya bilang, terutama untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Perpres 16 ya, itu mengatur bahwa perubahan kontrak itu dapat meliputi satu, menambah atau mengurangi volumenya, menambah atau mengurangi volume pekerjaannya. Yang kedua, menambah atau mengurangi jenis pekerjaannya. Yang ketiga, mengubah spesifikasi teknisnya.
Dan dalam banyak hal tentu implikasinya pada jadwal. Ya, di samping itu tentu biaya kalau itu menyangkut penambahan. Ya, nah secara ini yang kita bisa lihat di dalam Perpres 16 2018 berikut perubahannya. Nah, balik lagi sebentar, Mbak Sabin, balik lagi sebentar. Kalau kita bicara mengenai kontrak publik, ya ingat ya, sebenarnya kontrak konstruksi itu kalau di Indonesia kita bisa menyebut ada kontrak kontrak konstruksi privat, ya. Privat berarti itu sama-sama badan privat, ya. Pengguna jasanya badan hukum privat, penyedianya juga badan usaha privat. Kalau itu kontrak konstruksi publik, maka di sini eh, karakter publik itu karena pengguna jasanya itu adalah badan hukum publik, ya, atau menggunakan dana publik. Tadi udah saya bilang kementerian, lembaga, ya, atau pemerintah daerah. Di luar itu BUMN, ya, begitu juga BUMD sebetulnya juga dapat dikategorikan sebagai kontrak konstruksi publik kalau mereka membuat proyek-proyek konstruksi. Dan terhadap BUMN, begitu juga BUMD, terhadap mereka juga berlaku peraturan-peraturan di lingkungan mereka sendiri, ya, internal BUMN yang bersangkutan, ya, misalnya katakanlah Pelindo misalnya mau bangun dermaga, misalnya, ya. Antam misalnya mau bangun smelter, misalnya. Maka mau nggak mau ketika nyusun kontrak juga harus memperhatikan peraturan direksi dari perusahaan yang bersangkutan, ya, termasuk juga yang menyangkut aspek CCO atau PO itu tadi, ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, sekarang soal prosedur, ya. Dasarnya para peserta webinar, salah satu yang juga penting untuk kita cermati kalau kita bicara mengenai contracting order atau variation order, ya, istilah CCO hakikatnya sama dengan PO, ya. Istilah variation order itu dapat kita jumpai misalnya di dalam standar form kontrak konstruksi baik oleh PIDIK, ya, maupun oleh GCT, ya, Joint Contract Tribunal itu, ya. Nah, kalau kita bicara mengenai prosedur terkait dengan CCO atau PO, maka pertama-tama harus ada perintah atau permintaan tertulis dari pengguna jasa atau orang-orang yang mewakili pengguna jasa itu. Ya, ini dalam praktek kita sering sebut sebagai site instruction. Ya, jadi ini harus ada satu perintah atau permintaan tertulis dan dilakukan oleh orang atau staf yang berwenang. Soal kata berwenang ini kadang-kadang menjadi dispute, ya, Saudara, karena bisa jadi ternyata orang yang kasih perintah dia tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi kemudian setelah perintah itu dikerjakan oleh kontraktor, selesai, lalu bisa saja kemudian itu diingkari oleh pihak pengguna jasa. Maka menjadi penting untuk memastikan bahwa site instruction-nya itu prosedural dan diberikan oleh orang atau staf yang mempunyai kewenangan untuk itu. Saya sarankan sebetulnya hal seperti ini juga secara kontrak, ya. Lalu secara lazimnya juga kalau ada perubahan pekerjaan, ya, itu dituangkan di dalam amandemen atau di dalam adendum. Saya lihat dalam beberapa kasus karena ketiadaan amandemen, karena ketiadaan adendum, ya, itu instruksi sudah dikerjakan oleh kontraktor, tapi karena ketiadaan amandemen, lalu kemudian terjadi dispute, ya, bisa diakui, bisa tidak, ya diakui mungkin juga tidak sesuai dengan biaya yang sudah dikeluarkan oleh si kontraktor, ya. Khusus untuk perubahan kontrak di wilayah
kementerian, lembaga atau pemerintah daerah harus dituangkan di dalam adendum. Ya, kalau enggak nanti bagian keuangan nggak mau bayar ya. Ya, lalu eh, lebih khusus lagi untuk kontrak publik ya, sebagaimana diatur dalam regulasi terdapat beberapa syarat. Ya, pertama nilai perubahan itu tidak boleh lebih dari 10% dari harga kontrak. Jadi kontraknya misalnya 100 M, maka CCO atau PO tidak boleh lebih dari 10 miliar. Ingat ya, saudara, kita ngomong CCO, kita ngomong PO, kita tidak ngomong soal force major ini. Ya, jangan salah paham. Kalau force major bisa jadi nanti kemudian itu menjadi bengkak lebih dari 10%. Tapi ini konteksnya adalah contract change order atau variation order. Yang tadi saya bilang, ada perbedaan antara kontrak berikut lampirannya dengan kondisi di lapangan. Ya, tidak lebih dari 10%. Lalu yang juga perlu dipastikan oleh pengguna anggaran adalah bahwa anggaran untuk itu harus tersedia. Ya, ini kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pejabat dilarang untuk menandatangani kontrak jika anggaran itu tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ya, jadi harus dipastikan kalau mau bikin CCO, pastikan loh duitnya ada. Jangan perintah-perintah tambah, ubah, tapi nanti begitu waktunya bayar duitnya nggak ada. Ya, lalu kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa dengan dilakukannya CCO atau PO dimungkinkan untuk diberikan tambahan waktu. Ya, kita tahu dalam kontrak konstruksi sering juga diatur mengenai peristiwa kompensasi. Ya, jadi kalau memang ada tambahan dan itu kemudian memerlukan tambahan waktu akibat CCO atau PO itu ya wajar dong kalau kemudian kontraktornya juga diberi tambahan waktu. Nah, beberapa kasus secara terutama untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang kompleks ya, yang sulit gitu ya, maka juga lazim sebelum dilakukan CCO atau PO itu dimintakan dulu justifikasi teknis ya dari tim ahli atau tenaga ahli. Oke, lanjut. Oh, masih baru berapa menit ya? 5 menit ya? Tinggal 5 menit lagi. Iya, Ya, ya. sebetulnya waktunya sudah habis, Prof. Tapi Oh, tunggu, 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 oke, tunggu. Ya ini ya, kalau kita diminta ngomong dua oke, puluh menit susah ya. Nah, ini oke. penting nih. Ini penting ini ya. Ini penting soal klaim. Ini soal klaim ya. Soal klaim ya tentu klaimnya oleh kontraktor dong ya. Atas terjadinya sisi atau variation order. Kalau tadi saya pakai pendapatnya Will Hughes, sekarang kita lihat pendapatnya Donald Keating ya. Ini bukunya juga sama nih, Construction Contract ya, bahwa ketika akan dilakukan klaim eh, atas CCO atau PO itu maka mesti dipastikan dulu. Ini yang pertama, that eh, extra work not included in the work for which the contract sum is payable. Jadi pekerjaan tambah itu tidak ada di dalam kontraknya. Jadi dia memang tambahan gitu ya. That there is promise express or implied to pay for the work. Jadi memang ada janji ya. Nah, itu tadi dari side instruction tadi itu kemudian ada janji. Nah, umumnya kan di dalam addendum tadi itu. That any agent who ordered the work was authorized to do so. Ini yang tadi saya bilang soal kewenangan itu. Jangan sampai kemudian nanti kita katakanlah dari pihak kontraktor yes, 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 padahal orang yang kasih perintah tidak punya kewenangan untuk itu bahaya. Ya, that any condition precedent to payment imposed by the contract has been fulfilled. Contohnya sekarang
Kalau memang ini apa namanya terkait CCU atau PO, lalu kemudian akan dilakukan klaim, ya maka kontraktor harus bisa membuktikan dong bahwa apa yang diinstruksikan itu telah dikerjakan dengan baik sesuai dengan speknya misalnya. Ya, oke, itu adalah pendapat Donald Giting. Ada lagi nggak yang terakhir? Terakhir Mbak Sabin, ya, yang terakhir. Dasara saya sering mengemukakan soal konsep implied agreement ini. Ya, ini penting dan ini semua yang kita bilang tadi itu kan nggak ada di Undang-Undang Nomor 2 2017. Kita banyak mengacu kepada teori, kepada doktrin ya. Tapi jangan lupa doktrin juga merupakan salah satu sumber hukum ya. Dasar jika karena satu dan lain hal tidak terdapat addendum atau amandemen yang ditandatangani oleh para pihak, gitu ya. Sementara terdapat bukti adanya permintaan atau perintah perubahan atau side instruction dan bahwa perubahan telah dilakukan oleh penyedia jasa atau kontraktor, maka secara implisit dianggap telah terjadi kesepakatan atas perubahan tersebut. Dengan demikian, bahwa kemudian atas side instruction itu tidak di follow up dengan suatu amandemen atau adendum karena alasan apapun, ya, maka kalau kontraktornya sudah mengerjakan, yaitu ada buktinya, ya masa kontraktornya nggak dibayar. Berdasarkan prinsip implied agreement, menurut saya kontraktor yang bersangkutan tetap berhak untuk dibayar. Secara para peserta webinar, waktu yang disampaikan kepada saya memang tidak terlalu banyak, ini pokok-pokoknya saja, tapi silakan nanti kalau akan ajukan pertanyaan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Thank you. Baik, terima kasih Prof. Segar untuk materinya. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan materi terkait Defined Risk Change Order and Quantum Analysis dari Bapak Andi Kadir. Kepada Bapak, saya persilahkan. Terima kasih Bu Sabin. Suara saya bisa didengar? Bisa, Oke. dengar. Dan slide sudah bisa kelihatan? Oh, sudah. Sudah ya, kita saya. Slide itu di mana ini? Oke. Mungkin saya langsung mulai ya. Karena waktunya juga terbatas, jadi mungkin saya akan membahas secara garis besar. Ya. Jadi di presentasi saya akan bahas secara ringkas apa itu risiko, variasi, dan kuantum. Nah, kenapa topik ini dipilih? Karena memang dalam sengketa konstruksi ketiga hal tersebut itu saling terkait dan merupakan salah satu sumber sengketa. Nah, mungkin yang pertama, apa sih sebenarnya defined risk? Defined risk itu adalah resiko yang telah disepakati oleh para pihak yang telah dialokasikan dalam kontrak. Nah, kalau kita lihat di dalam FIDIC kontrak, which is kontrak baku yang sudah ada di dalam FIDIC, biasanya kita akan melihat itu alokasi risiko dari pelaksanaan suatu proyek. Risiko yang teralokasi ini bisa misalnya disebabkan disebutkan bahwa ini adalah risiko yang akan ditanggung oleh kontraktor maupun risiko yang ditanggung oleh project owner. Nah, di sini saya mencoba menyampaikan saja contoh-contoh pasal atas risiko yang telah teralokasi di dalam FIDIC kontrak. Sebagaimana diketahui, FIDIC kontrak ini kan ada beberapa ya, misalnya ada Blue Book yang warna biru itu khusus untuk dredging dan reclamation, jadi untuk proyek-proyek reklamasi. Di sini bisa dilihat apa sih yang menjadi standar dari alokasi risiko. Di sana disebutkan ada sebenarnya kalau kita lihat satu persatu ini sepertinya agak mirip dengan force major, tetapi punya implikasi yang berbeda. Kalau force major itu kan sebenarnya kedua belah pihak tidak bisa dipersalahkan, jadi tidak ada yang dirugikan lah dalam konteks
konteks force major, tapi dalam defined risk yang dalam FIDIC kontrak itu teralokasi menjadi beban atau kewajiban pihak tertentu. Ini ada di Blue Book, kemudian kita bisa ini sama ada di Blue Book juga. Terus kita bisa lihat di Silver Book, di EPC sama Turnkey Projects, kurang lebih agak sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Kemudian juga ada yang namanya Red Book, buku merah yang FIDIC khusus untuk kontrak-kontrak konstruksi. Mohon izin, Pak. Sepertinya slide Bapak itu terfreeze dan di kami tidak bisa melihat pergerakannya. Mungkin bisa dicoba kembali, diulang lagi, Pak, di refresh. Sampai di mana, Bu? Ini kalau di depan saya sekarang Red Book. Di sini infonya masih di slide depan. Oh, I see. Oke, coba boleh di refresh mungkin, Pak. Ya, bentar Bu ya. Oke. Sudah bisa dilihat, Bu? Masih sama ya? Sebentar, saya belum lihat slides-nya. Jadi slide-nya masih belum kelihatan, Bu ya? Masih di slide pertama, Pak. Oke, coba saya stop share. Boleh dikirim saja mungkin, Pak, slide-nya ke saya biar saya bantu operate. Boleh, sebentar Bu ya. Oh, ini masih di slide depan soalnya. Ini bisa kelihatan nggak, Bu? Bisa. Yang ini bisa kelihatan. Sekarang baru saja kelihatan, tapi masih di halaman. Ya, betul. Boleh mungkin di ini, Pak, diperbesar. From beginning, click at the left corner hand, the left upper part. Better this one? Diklik yang sebelah kiri, from beginning, agar slide-nya jadi besar. Ya. Sorry, ini nggak bisa ya. Kalau sini udah kelihatan, Bu? Belum membesar. Sudah terlihat slides-nya, Pak. Cuman masih belum full screen. Jadi masih terlihat aplikasi PowerPoint-nya. Give me a second here. Oke, good. Oke, yes. Oke. Silakan dilanjut. Baik, jadi tadi saya sampaikan ada beberapa contoh klausula baku di dalam buku FIDIC. Buku FIDIC sendiri kan berbagai macam, ada yang khusus buat dredging, Blue Book, kemudian ada yang buat Silver Book, kemudian ada yang Red Book. Intinya yang hendak saya sampaikan di sini adalah defined risk atau risiko itu, alokasi risiko itu sangat common di dalam construction contract, dan biasanya ini menjadi salah satu yang suka dipersengketakan oleh para pihak juga dari pengalaman kami. Nah, apa sih risiko dari defined risk? Jadi mungkin tadi saya sudah sampaikan, defined risk itu atau risiko yang dialokasikan dalam kontrak itu tidak sama dengan force major, biarpun beberapa eventnya atau kejadiannya itu agak mirip dengan force major. Nah, secara umum dari kontrak-kontrak konstruksi yang kita lihat dari FIDIC, kita bisa melihat bahwa salah satu konsekuensi dari terjadinya defined risk atau risiko yang telah teralokasi dalam kontrak itu adalah dari employee itu maksudnya adalah si kontraktor itu bisa mengklaim EOT atau extension of time dan additional cost. Di sini kita bisa lihat juga contohnya di Blue Book, itu bisa dilihat sangat jelas apabila terjadinya defined risk itu sebenarnya kita bisa meminta extension of time, dan kemudian kontraktor juga bisa meminta meminta biaya apabila karena terjadinya risiko tersebut, kontraktor harus mengeluarkan biaya. Nanti kita juga akan jelaskan mengapa EOT itu selalu disamakan dengan
penambahan biaya dalam kontrak konstruksi. Nanti kita akan jelaskan di ujung presentasi. Ini juga saya sampaikan di Silverbook dan Redbook juga kurang lebih sama. Secara umum, ketika terjadinya peristiwa risiko tersebut, pada umumnya employee bisa meminta penambahan biaya ataupun IOP. Nah, kemudian di dalam kontrak konstruksi itu sangat sering dikenal apa yang dinamakan dengan early warning. Jadi secara umum ketika terjadi risiko tersebut, ada kewajiban dari si employees pada umumnya untuk menyampaikan early warning, jadi peringatan sedini mungkin kepada project owner bahwa terjadinya suatu defined risk atau risiko yang telah teralokasi di dalam kontrak. Kemudian ini mungkin agak sedikit overlapping ya dengan variations, di mana untuk defined risk ini sebenarnya kan ada kemungkinan ketika terjadi suatu peristiwa tertentu itu nanti akan ada timbul suatu variasi atau variation order. Nah, menjadi pertanyaan apakah ketika terjadi peristiwa tersebut masuk ke dalam kategori risiko yang telah disepakati dalam kontrak, tetapi juga menimbulkan atau menyebabkan bahwa ada perubahan spesifikasi yang harus dilakukan. Nah, ini bagaimana pengaturannya? Ini juga sering kita temui menjadi salah satu sumber sengketa. Ini saya cuma menampilkan potential issue from claiming the defined risk, itu ada di Silverbook. Jadi pada umumnya ini ada kewajiban untuk menyampaikan early warning ya kepada project owner terjadinya defined risk. Nah, kemudian yang suka menjadi persoalan juga itu adalah mengenai time bar. Jadi time bar untuk menyampaikan terjadinya suatu peristiwa risiko. Ini apakah ada suatu time bar itu, maksudnya kalau misalnya kontraktor itu terlambat memberitahukan kepada project owner adanya defined risk, terjadinya defined risk, apakah itu menyebabkan kontraktor kehilangan hak untuk mengajukan IOT ataupun mengajukan tambahan biaya. Itu juga salah satu yang suka dipersengketakan dalam banyak kasus approach yang diputuskan oleh arbiter pun sangat beragam ya. Ada yang mengatakan bahwa ketika kontrak telah menentukan jangka waktu secara rigid di dalam kontrak itu tidak bisa disimpangi, dan ketika itu lewat artinya tidak bisa mengajukan klaim lebih lanjut. Tetapi bisa juga banyak melihat perkara-perkara di mana ada relaksasi atas time bar tersebut yang di dalam kontrak, di mana ketika lewatnya waktu pun sebenarnya tidak menghilangkan hak dari kontraktor meminta penambahan biaya. Mungkin saya bisa skip ini. Nah, ini mungkin sedikit mengenai variation. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Mungkin variation itu essentially itu adalah sudah disampaikan oleh Profesor Dan juga bahwa variation itu adalah ketika dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi suatu variasi atas pekerjaan. Variasinya itu apa? Variasi itu essentially adalah perubahan spesifikasi yang menyebabkan kontraktor harus bekerja di luar apa yang telah ditulis di dalam kontrak. Sangat umum di dalam semua FIDIC kontrak, variasi itu harus didasarkan pada instruksi, dan di dalam semua FIDIC kontrak yang saya baca itu variasi itu selain harus ada instruksi dari project owner, biayanya itu pun sebenarnya harus disepakati dulu oleh employer atau engineer. Tanpa itu variasinya itu dianggap tidak sah sebenarnya. Ini contoh pasal yang ada atas bagaimana variasi itu di-treat di dalam kontrak-kontrak FIDIC. Ini contohnya ada yang di Blue Book.
dredging and reclamations. Kemudian di Silver Book juga ada, intinya sama bahwa setiap variasi itu harus ada instruksi dan kemudian harus ada proposal biaya yang disetujui terlebih dahulu. Red Book juga sama, bahwa intinya sama bahwa harus ada instruksi maupun disetujui terlebih dahulu. Nah, mungkin ini beberapa isu yang sering terjadi juga, kan di dalam dunia konstruksi itu, terutama dalam pelaksanaannya ya, ketika terjadi variasi itu tuh di lapangan, dan umumnya itu harus diadres dengan cepat, karena dalam konstruksi itu punya timeline yang sangat rigid. Itu apa yang bisa dikategorikan sebagai instruksi atau approval dari employer atau engineer. Nah, ini yang suka menjadi bahan perdebatan di sini adalah kadang-kadang pun dari si project owner atau employer, mereka tentunya menghendaki bahwa pekerjaan variasi itu dilakukan, ya kan? Karena kalau itu tidak dilakukan, itu akan menyebabkan menyebabkan penyelesaian proyek akan menjadi berlarut-larut atau memakan waktu yang lebih lama. Jadi the sooner the variation work yang dapat dilakukan itu akan lebih baik. Tapi di satu sisi pada umumnya project owner pun tidak tegas memberikan instruksi ya. Jadi satu sisi dia mau pekerjaan dilakukan, tapi satu sisi dia juga tidak mau keluar biaya, dan itu kadang-kadang yang menyebabkan salah satu sumber sengketa yang suka terjadi antara project owner maupun dengan kontraktor. Variation and defect itu cukup juga sering terjadi. Maksud saya di sini adalah ini apakah suatu cacat di dalam suatu pekerjaan itu bisa dianggap sebagai variations. Nah, misalnya di dalam dredging ya, dalam dredging itu kan kalau dredging itu kan sebenarnya reklamasi ya. Nah, itu ada beberapa tahap itu yang harus dilakukan, dari pengangkatan soft soil, kedalaman dan segala macam lah. Dan yang pernah kami alami itu adalah apa sih yang terjadi ketika satu tahap pekerjaan yang belum dianggap belum sempurna itu mempengaruhi tahap pekerjaan berikutnya dan menimbulkan isu variation karena pekerjaan sebelumnya belum sempurna. Nah, ini bisa nggak di-treat sebagai variation atau sebenarnya dianggap sebagai defect yang harusnya ditanggung oleh kontraktor. Nah, mungkin yang terakhir itu quantum di dalam konteks perkara konstruksi di Indonesia itu sebenarnya ini masih cukup langka ya. Tapi kalau kita lihat di perkara-perkara di luar, quantum analisis itu sangat penting untuk menentukan. Intinya ini sebenarnya menentukan kerugian dari kontraktor lah. Kerugian dari kontraktor. Mungkin secara ringkas saya bisa sampaikan bahwa dalam dunia pekerjaan konstruksi ini kan pasti ada bagi kontraktor itu kan pasti ada mobilisasi alat-alat ya. Jadi mereka katakanlah di satu tempat mereka harus melakukan pembangunan dermaga. Nah, untuk melakukan pembangunan dermaga kan tentunya mereka perlu resources, dan sangat umum ketika dilakukan pembangunan tersebut, kontraktor itu bukan hanya menyediakan alat-alat dan segala macam, tapi juga ada misalnya dia menempatkan di sana ada satu bukan grab office ya, tapi satu base camp buat personil dia untuk melakukan pekerjaan. Ya kan? Nah, di sana kita bicara misalnya terkait dengan quantum ya. Mungkin secara simpel saya mengatakan misalnya di dalam satu site kontraktor bekerja di sana. Untuk bekerja di sana kan tentunya perlu kapal, misalnya perlu alat transportasi, perlu alat drilling, dan terus kemudian perlu karyawan, dan kemudian karyawan kalau misalnya ada kantor, kita bicara soal
misalnya apa, sewa, listrik, air dan segala macam. Nah, di dalam konteks itu kan setiap hari itu mengeluarkan biaya, setiap hari mengeluarkan biaya. Kalau peralatan tiap hari itu ada biayanya, tiap peralatan tiap unit ada biayanya. Karyawan juga sama, tiap hari ada gaji dan segala macam. Nah, ketika terjadi IoT, penambahan waktu, disitulah cost dari kontraktor. Karena tiap hari akan keluar biaya. Nah, quantum analysis itu akan dilakukan seperti apa? Quantum analysis itu intinya akan menghitung tiap komponen biaya dari kontraktor, dari employee. Employee pun tidak sesederhana hanya menghitung gaji ya. Kita bicara gaji, kita bicara soal kehadiran di site, kita bicara soal asuransi, dan lain segala macam. Terus kemudian untuk misalnya untuk tiap equipment itu pun ada biayanya. Kapal misalnya ada minyak yang harus dikeluarkan dan hal lain segala macam. Nah, disitulah quantum analysis itu menjadi penting. Dan biasanya quantum expert itu saya belum pernah dengar ada quantum expert dari Indonesia. Biasanya itu yang dihadirkan dari luar, dan itu suka menjadi bahan perdebatan di arbitrase Indonesia. Misalnya quantum analysis ini apakah bisa dianggap sebagai bukti fakta atau bukti ahli, dan itu banyak isu-isu yang sebenarnya cukup novel dan belum settle di Indonesia, tapi sudah settle di negara lain. Jadi mungkin secara ringkas itu yang bisa saya sampaikan, Bu Sabin. Saya tahu ada keterbatasan waktu, mungkin akan lebih efektif kalau kita bisa lakukan dalam bentuk Q&A session maupun panel discussion. Baik. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Andi. Sekarang kita memasuki sesi diskusi. Sekarang kita akan berdiskusi bersama Prof. Sogar juga. Prof, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, mungkin tadi kita belum sempat bahas terkait kaitannya antara change order dan force majeure. Nah, menurut Prof. Sogar sendiri, bagaimana korelasinya antara change order dengan force majeure atau hardship? Ya, Silakan, itu Prof. Mbak Sabin. Oke, kalau kita bicara mengenai force majeure ya, sekali lagi kalau saya bilang itu beda ya dengan contraction order. Kalau contraction order tadi jelas, kalau itu kontrak publik ya limitasinya 10% aja. Ya, nggak tahu kalau BUMN mungkin ada juga yang bisa lebih ya. Tetapi kalau force majeure bisa saja karena ada gempa, karena ada tsunami, yang kemudian itu menimbulkan perubahan pekerjaan gitu ya, yang bisa jadi lebih dari 10%. Kalau menurut saya nggak ada masalah sepanjang sekali lagi ada kesepakatan soal itu, ada anggarannya, dan jelas valuasinya gitu ya. Jadi memang persoalan biaya ya ini menjadi penting. Dalam hal ini juga perlu dicatat ya. Kalau kita memperhatikan suatu kontrak konstruksi, hendaknya juga dicermati hukum apa yang disepakati oleh para pihak. Belum tentu itu FIDIK, belum tentu itu GCT, belum tentu itu sistem hukum negara lain, gitu ya. Jadi kalau misalnya itu ternyata tidak disepakati mengenai choice of law-nya atau governing law-nya, ya mesti hati-hati, ya. Jadi saya kira itu secara prinsipil beda antara CCO atau variation order dengan eh, perubahan pekerjaan akibat adanya force majeure. Gitu ya, Mbak Sabin? Oke, terima kasih Prof untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya mungkin akan saya lempar ke Pak Andi. Oke. Pak Andi, tadi kita menyimak bahwa change order itu harus terlebih dahulu disepakati oleh para pihak. Dalam hal kesepakatan itu tidak terjadi, apakah mitigasinya atau bagaimana cara berkolaborasi antara user, kontraktor, maupun perusahaan atau pemberi kerja
dan juga para engineer dan legal untuk dapat mencari solusi itu untuk menengahi konflik atau sengketa dari tidak ketemunya kesepakatan antara para pihak terkait change order atau variation order ini. Jadi mungkin begini, Bu Sabin, ini memang salah satu yang suka menjadi sumber sengketa ya. Jadi mungkin saya cerita pengalaman saya sengketa dredging ya, dredging, jadi reklamasi ya, reklamasi. Okay. Nah, kerjaan reklamasi ini kan sebenarnya ya memindahkan pasir ke pantai ya, supaya menjadi satu apa tuh apa sih namanya, menjadi inilah, menjadi lahan, menjadi satu lahan. Dan itu prosesnya panjang itu. Jadi memindahkan pasir sampai ke laut sampai menjadi suatu pulau kecil. Ya kan? Nah, yang terjadi di sana itu adalah ketika melakukan pemindahan pasir tersebut, lahannya sudah ada, pulaunya sudah ada, tetapi kemudian terjadi kondisi alam yang menyebabkan pulau tersebut di beberapa titik itu mengalami penurunan. Jadi pasirnya jatuh ke bawah. Jadi lubang-lubang. Dan tentunya itu kan akan membawa implikasi terhadap penyelesaian proyek. Karena itu harus cepat diisi dengan pasir supaya lubangnya tidak menyebar menjadi lebih luas. Ya kan? Nah, dari kontraktor mungkin kita pemetaan kepentingan ya. Dari kontraktor tentunya ya saya ingin cepat selesai juga nih. Kalau saya tidak cepat selesai, sementara dianya akan bertambah karena kapal untuk dredging itu kan sangat luar biasa besarnya. Ada hitung-hitungan cost-nya per hari, per jam, ya kan. Tapi demikian juga dengan si project owner. Project owner juga saya ingin cepat selesai. Kalau saya nggak cepat selesai, saya nanti juga punya risiko liability. Apa risiko liability-nya? Kalau dia nggak cepat selesai, nanti juga mungkin financing-nya juga akan berimplikasi ya. Jadi karena dia juga pinjam duit untuk proyek ini, tentunya harus dikembalikan duitnya kan. Jadi, nah yang terjadi di sana tuh adalah antara project owner dengan kontraktor juga malu-maluan ya. Jadi tidak langsung to the point. Antara project owner mengatakan bahwa ya tolong diperbaikin lah lubang-lubang tersebut sepanjang tidak merepotkan Anda. Sementara kontraktor mengatakan, kalau mau saya perbaiki, saya akan keluar biaya nih. Ini akan variation. Anda setuju nggak? Nah, dari si project owner juga tidak mengatakan setuju, tapi juga tidak mengatakan tidak setuju. Nah, dan disitulah kadang-kadang karena time is of the essence, akhirnya kontraktor melakukan pekerjaan tersebut dan selesai. Project owner mengatakan bahwa saya nggak pernah minta Anda melakukan itu, Anda melakukannya sendiri. Nah, tapi si kontraktor mengatakan bahwa ini saya sudah tanya kepada Anda, ini mau dilakukan nggak? Nah, di situ yang sebenarnya mungkin jadi bahan perdebatan adalah bagaimana membaca suatu kontrak, ya kan? Nah, tentunya kalau menggunakan narasi itikat baik dan segala macam, ya sesimpel kita akan mengatakan jawabannya akan cukup simpel bahwa ya orang udah kerja Anda bayar. Sesimpel itu. Tapi saya tahu untuk beberapa perkara pendekatannya lebih rigid. Kenapa lebih rigid? Karena dari sisi kontraktor, kalau semua pekerjaan tambahan itu dia bisa bill kepada project owner, tentunya insentif buat kontraktor untuk melakukan variation order ya senang-senang saja, karena itu kan tambahan pekerjaan, ya kan? Tapi buat project owner, mereka tentunya punya budget yang harus dijaga dan segala macam. Dan karenanya sebenarnya di banyak perjanjian standar ya, yang di FIDIC itu sudah diatur. Variation itu harus ada instruksi, harus ada kesepakatan soal harga dan segala macam. Nah itu yang kadang-kadang tidak, yang kalau yang ideal kan itu terjadi semua. Misalnya ada instruksi, ada harga disepakati. Tetapi yang sering terjadi itu tidak ada, dan itu yang menjadi salah satu sumber sengketa ya dalam dunia konstruksi, itu sering terjadi. Baik, terima kasih Pak.
dalam hal change order itu tidak seringkali change order ditemukan dan dilaksanakan oleh kontraktor walaupun tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Namun mengingat kita kembalikan lagi pada etikat baik dan eh, asas kewajaran, apakah parameternya eh, biaya-biaya yang ditimbulkan itu dapat ditagihkan atau dapat diajukan untuk disetujui oleh perusahaan atau pemberi kerja. Ya, ya, pada umumnya sih seperti itu. Jadi pada umumnya tuh ketika kontraktor bekerja, biarpun tidak ada kesepakatan soal harga, pasti kan kontraktor akan nge-bill ya. Dia akan keluarkan invoice kepada project owner. Nah, pertanyaannya bagaimana seharusnya yang paling ideal penyelesaian sengketanya seperti apa? Ya. Yang sampai sekarang saya tidak ada jawabannya itu adalah jargon yang sering dipakai itu adalah itikat baik. Itikat baik karena satu sudah kerja. Tapi mungkin kita juga harus melihat secara proporsional juga ya. Antara fakta sunt servanda, mengikatnya suatu kontrak dengan itikat baik. Pengalaman saya dalam persengketaan di Indonesia, sepertinya asas itikat baik itu lebih utama dari fakta sunt servanda. Begitu banyak kontrak yang sudah jelas tertulis, dimoderasi isinya dengan alasan itikat baik. Nah, padahal alasan itikat baik itu sebenarnya norma yang sangat open norm banget ya. Itu seperti Pak Akam ya, mungkin tulisan sudah banyak tulisan soal itikat baik, tapi saya masih struggling to find the right balance antara fakta sunt servanda dengan itikat baik ya. Tapi di Indonesia konteks banyak sekali saya lihat tulisan kontrak itu diabaikan dengan pertimbangan itikat baik. Dan itu menurut saya ya mungkin tiap praktisi punya pendapat yang berbeda, tapi menurut saya itu sepertinya tidak ideal menurut saya. Pandangan saya pribadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Dari Prof. Sogar mungkin ada yang mau ditambahkan, Prof? Ya, kalau bagi saya ya, bahwa kemudian kontraktor mendalilkan adanya pekerjaan tambah, sementara itu tidak didahului dengan adanya permintaan atau perintah yang tegas, umumnya berdasarkan side interaction. Ini potensial menimbulkan dispute, ya. Dan ya saya pikir baik itu di dalam regulasi kita maupun di dalam model-model kontrak ya, bidik, GCT dan lain-lain. Ya pada umumnya dipahami kalau kemudian didalilkan adanya suatu pekerjaan tambah, ya, ya itu prosedurnya harus dipenuhi dulu dong, seperti yang saya kemukakan tadi. Persoalan bahwa di situ sudah ada side interaction, tapi kemudian tidak di-follow up dengan amandemen, dalam beberapa kasus ya banyak terjadi seperti itu, baik kontrak konstruksi privat maupun publik, nggak ada masalah. Yang penting ada side interaction, diberikan oleh orang atau staf yang berwenang, dan ada bukti bahwa itu telah dikerjakan oleh si kontraktor. Menyangkut nilai, nah ini menyangkut biaya kan, menyangkut cost yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kadir, macam-macam lah komponennya itu, ya bisa idle alat, bisa kemudian bayar personil dan lain sebagainya. Ya kalau tidak ada kesepakatan soal itu, maka mekanisme final account itu bisa kita lakukan. Kita pakai jasa pihak ketiga untuk menghitung. Jangan sampai kemudian ini berlarut-larut. Dalam praktek udah biasa itu. Soal jasa pihak ketiga untuk membuat perhitungan. Bagaimana ini final account-nya? Berapa sesungguhnya harga yang wajar? Baik menyangkut nilai proyek keseluruhan plus tambahan-tambahannya. Saya kira itu ya Baik. Mbak Sabin ya. Oke. Terima kasih Prof untuk penjelasannya.
mengingat kita baru saja beranjak dari pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, Mm-mm. sebagai dampak dari pandemi ini, Pak, terdapat tren meningkatnya permohonan change order dari kontraktor ataupun perusahaan konstruksi karena mereka diminta untuk tetap bekerja dan menyelesaikan pekerjaannya meskipun terdapat pandemi COVID. Bagaimana pendapat Bapak menurut mungkin dari Prof. Sogar? Bagaimana pendapat Prof terkait hal ini? Ya, pertanyaannya berangkat dari pertanyaan pertama, itu pandemi itu force major atau hardship? Itu dulu, force major atau hardship. Dalam beberapa kasus itu tidak selalu force major, ya, tetap dimungkinkan kok untuk dilaksanakan pekerjaannya. Ya, sehingga kemudian kalau itu bukan force major, lalu apa? Ya, ini satu keadaan yang menyulitkan bagi kontraktor. Bahwa ini merupakan keadaan yang sulit atau menyulitkan, potensial menimbulkan kerugian loh. Jangan lupa loh, yang namanya bisnis selalu ada kemungkinan untuk rugi loh. Ya, jadi kalau menurut saya ini kasuistis, mesti dilihat dulu. Apakah kemudian yang didalilkan bahwa di sini karena adanya pandemi COVID-19 itu, apakah ini masuk ke dalam kualifikasi force major atau hardship? Menurut saya kasuistis. Ya, itu ya Mbak Sabin. Baik, terima kasih Prof. Mungkin dari Pak Andi ada yang mau ditambahkan? Tadi terkait em, korelasi apa karena setelah pandemi COVID terdapat banyak tren atau tren-tren terkait change order ini menjadi meningkat dan kontraktor itu tetap diminta untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana pendapat Bapak terkait hal ini? Ya, saya sebenarnya sangat sepakat dengan Prof. Sogar itu. Memang itu sangat kasuistis, harus dilihat satu persatu. Tapi memang di dunia konstruksi saya juga melihat tren itu sih. Jadi klaim atas dispute sengketa konstruksi mungkin 1 tahun 2 tahun setelah COVID itu memang cukup banyak, dan kebanyakan itu memang disebabkan oleh COVID-19 ya. Nah, ini apakah hardship itu terkait dengan apa itu dengan variation? Lebih banyak tidak arahnya ke sana, tapi tentunya tergantung isunya ya, Tapi itu lebih ke alokasi risiko, Nah, jadi misalnya contohnya apa sih kalau misalnya hardship apa tuh COVID itu menyebabkan biaya bertambah tuh contohnya apa sih misalnya aja untuk kalau konstruksi yang cukup kompleks membutuhkan tenaga kerja asing dari luar, itu tentunya untuk tenaga kerja asing bekerja di Indonesia ketika zamannya COVID ada durationnya ya. Jadi misalnya tenaga kerja asing bekerja 3 bulan, kemudian balik ke negaranya, terus balik lagi. Nah, itu yang sering terjadi itu kan ketika terjadi COVID ini kan untuk bolak-baliknya itu kan akan menambah biaya. Karena banyak juga yang akhirnya rather than taking the commercial flight, itu satu kapal di charter. Karena ada COVID-19 ya. Terus juga ada isu juga soal apakah itu menimbulkan hardship tadi seperti disampaikan oleh Prof. Sogar yang memungkinkan untuk merenegosiasi isi suatu kontrak. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Andi. Berikutnya dalam hal proposal pengajuan change order atau kerja tambah ini tidak disetujui oleh perusahaan, jadi diajukan oleh kontraktor kepada perusahaan. Namun pekerjaan itu pada prakteknya, tekniknya memang harus dikerjakan karena tadi contohnya tadi seperti yang Prof. Sogar sebutkan ada batu atau apa, karena kalau tidak dilaksanakan maka seluruh pekerjaannya bisa jadi tidak dapat diselesaikan. Gitu. Nah, namun pengajuan change order ini tidak disetujui oleh pemberi kerja. Nah, apakah apakah kontraktor boleh tetap mengerjakan
pekerjaan tambahannya ini. Dan mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah pengajuan proposal perubahannya ini, biaya pembuatan proposal pengajuannya ini dapat ditagihkan kepada pemberi kerja? Mungkin Iya, boleh, iya. Prof. Sogar, silahkan. Ya, Prof. ya tentu nggak bisa dong, Mbak. Ya, oke lah. Kontraktornya mengajukan proposal, ya kan? Jadi inisiatif perubahannya ini sekarang datang dari kontraktor. Bisa saja. Tetapi atas proposal itu, sekali lagi ya, tetap harus ada side interaction loh dari owner, ya, atau dari pengguna jasa. Kalau kemudian itu ditolak, ya sudah kerjakan apa adanya. Ingat loh, yang Walaupun tadi ternyata penolakan tersebut dapat berimplikasi terhadap tidak dapat diselesaikannya pekerjaan sesuai dengan kontrak, gak ada masalah, yaitu risikonya owner dong, risikonya pengguna jasa dong. Karena kalau kemudian si kontraktor oke lah dengan itikat baik dia kerjakan, sekalipun proposalnya nggak diterima, ya silakan. Tapi ada risiko bahwa pekerjaan tambah yang dikerjakan oleh kontraktor atas inisiatifnya sendiri itu bisa jadi tidak akan dibayar. Itu Mbak Sabin, kalau dalam kontrak publik, saya ulang ya, kalau dalam kontrak publik, ini implikasinya kalau misalnya dibayar, ya, sementara tidak ada side interaction, ini implikasinya bisa bergeser hukum pidana loh. Ya, apalagi kalau itu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, termasuk BUMN. Ya, jadi mesti hati-hati soal itu. Ya, itu ya Mbak. baik. Terima Ya. kasih. Mungkin dari Pak Andi, ada yang mau ditambahkan? Ya itu mungkin kalau dari contoh Bu Sabin itu kan contoh yang sangat ekstrim ya. Ya. Jadi kalau tidak dilakukan itu nggak bisa selesai pekerjaannya. Nah, cuma kembali lagi dalam suatu construction contract itu ada yang namanya alokasi risiko. Nah, misalnya contohnya apa sih? Misalnya yang cukup sering ada tuh misalnya saya sebutkan di sini ya. Physical obstruction of physical conditions encounter on the site during the performance of the works. Jadi physical obstructions. Jadi kalau misalnya misalnya untuk dredging, saya balik lagi ke dredging reklamasi itu kan ngambil pasir di bawah laut ya. Nah di laut Indonesia daerah tertentu tuh masih banyak ranjau-ranjau dari peninggalan Perang Dunia Kedua. Ya, nah ini kalau ranjaunya tidak digeser gitu kan, gimana mau menyedot pasirnya? Ya kan? Nah, ini kalau misalnya di dalam kontrak konstruksi sebenarnya sudah alokasi risiko. Nah, kalau ada hal physical obstruction seperti itu tanggung jawabnya siapa? Apakah tanggung jawabnya si kontraktor atau tanggung jawabnya si owner? Nah, tapi tidak berhenti di sana, tidak sesederhana itu. Nah, tentunya ketika memulai suatu pekerjaan konstruksi, ada yang namanya sebelum mulai tentunya ada survei dulu oleh dari kontraktor. Ada namanya desain yang harus disetujui. Nah, nanti ada perdebatan lagi, ini desain tanggung jawabnya siapa? Desainnya salah nih. Sebelumnya Anda mendesain pekerjaan ini, katanya tidak ada ranjau, aman-aman aja. Nah, ini desain kesalahannya siapa? Jadi tidak dalam sengketa konstruksi itu isunya itu tidak linear, isunya itu akan bercabang kemana-mana. Baik. Terima kasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara. Kita akan bicara quite very technically dalam pelaksanaan pekerjaan. Sering terjadi kontraktor itu menginstal barang-barang yang eh, speknya lebih tinggi dari apa yang sudah diinstruksikan gitu. Namun setelah installment tersebut, pemberi kerja atau perusahaan eh, lebih cenderung untuk menerima. Oke, mereka menerima karena barangnya lebih bagus gitu. Nah, em, setelah penerimaan dilakukan oleh perusahaan, kontraktor mengajukan change order.
beserta penambahan biaya karena yang diinstal adalah barang yang lebih mahal atau lebih bagus gitu. Dan perusahaan pemilik proyek itu telah dianggap setuju atau menerima karena mereka tidak komplain terhadap apa yang sudah diinstal gitu. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Mungkin Pak Andika dulu. Ini kasusnya agak aneh juga ya. Yang pasti kan kembali lagi jargon yang pasti kepikiran di sini adalah ketika dipasang Anda tidak komplain, oleh karena itu karena tidak ada komplain, tidak ada keberatan, Anda dianggap secara implied Setuju. setuju. Hmm. Saya sebenarnya mendengar argumentasi itu sudah terlalu sering, sangat terlalu sering, ya kan. To the extent menurut saya sudah sangat ridiculous, sangat ridiculous. Nah di konteks ini kan tidak komplain itu kan bukan artinya setuju ya. Dalam konteks KUH Perdata kita ada yang namanya kalau di kasus seperti ini mungkin adalah pelepasan hak, Rex Fair Working yang ada di dalam PW biarpun cuma sedikit. Kapan bisa dianggap sebagai pelepasan hak? Apakah cukup tidak komplain, tidak menolak? Nah, saya pikir isunya tidak sesederhana itu. Saya sangat terganggu dengan paradigma berpikir yang di praktek selalu orang mengatakan kalau tidak menolak artinya Anda secara diam-diam setuju. Menurut saya it's oversimplified dan mohon maaf agak pembodohan kepada praktisi hukum. Kalau argumentasinya hanya sampai ke sana. Jadi menurut saya tidak serta-merta si project owner dianggap menyetujui karena diam-diam dia tidak menolak. Baik, terima kasih Pak. Dari Prof. Sogar ada yang mau ditambahkan? Kita menutup. Baik ya, Mbak Sabin. Kalau satu barang ya, apapun itu yang digunakan di dalam proyek konstruksi yang bersangkutan, misalnya discontinue dia, discontinue ya, sudah nggak ada lagi di pasaran. Ya. Maka dalam situasi seperti itu, kontraktor pertama-tama harus mencari barang pengganti ya, substitusinya yang setidak-tidaknya setara. Dari sisi kualitas, dari sisi spesifikasi teknis, setara. Yang kedua, dalam hal ternyata yang didapatkan itu adalah barang dengan spek yang lebih tinggi dan harga yang lebih tinggi, ya ini mesti diberitahukan dulu kepada si pengguna jasa. Jangan kemudian tidak ada pemberitahuan kepada pengguna jasa, langsung saja dipasang itu barang, lalu kemudian setelah dipasang dia klaim dengan dalil, oh ternyata si pengguna jasa memberikan persetujuan secara diam-diam, silent agreement, itu nggak boleh itu, ya. Jadi pada dasarnya bahwa itu akan dipaksa dengan spek yang lebih tinggi, ya kalau kontrak publik ya Mbak Sabin, harapannya begitu. Kalau nggak ada ya pasang aja yang lebih tinggi. Bagaimana kalau harganya lebih tinggi, harganya lebih mahal? Kadang-kadang yang banyak terjadi ya dalam kontrak publik nggak dikasih tambahan itu. Ya, karena apa? Nah ingat ya, yang namanya proyek konstruksi di dalam kontrak konstruksi publik ini kan didahului dengan tender kan, Mbak Sabin. Ya. Pada saat tender, ketika dia menawarkan barang A, barang B dengan spek sekian, sekian, sekian gitu ya, di dalam RAB-nya kan sudah ada harganya, ya. Lalu kalau kemudian dalam pelaksanaan kontrak dia bilang ini barang discontinue, jangan-jangan pada saat tender dia bohong. Sebetulnya pada saat tender barang itu memang sudah discontinue gitu ya. Jadi sekali lagi ini juga penting dicermati, jangan sampai apa yang yang disampaikan oleh Mbak Sabin itu menjadi modus, ya, menjadi modus yang kemudian membuat nilai kontrak menjadi lebih besar. Kalau dalam kontrak publik, ya ini tidak selaras dengan prinsip value for money, ya. Nah, ada itu sekali lagi implikasinya nanti ya bisa diperiksa itu ketika audit, gitu, ya. Oke. Bin? Oke.
Baik, terima kasih Prof. Sogar untuk penjelasannya. Sayang sekali kita sudah memasuki penghujung Ya. acara, padahal masih banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Ingin sekali melanjutkan diskusi, cuman sayang karena keterbatasan waktu, kita harus menutup webinar ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah eh, di penghujung acara. Sebelum menutup ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Sogar dan Pak Andi Kadir karena hari ini telah memberikan ilmu, membagikan materi dan diskusi bersama kita dan berpartisipasi dalam webinar ini. Terima kasih juga kepada Base dan Petromindo untuk menyelenggarakan webinar ini dan juga kepada audiens yang telah mengikuti webinar dari awal sampai akhir serta ngabuburit bersama kami. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diaplikasikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan dan selamat mempersiapkan buka puasa. Akhir kata, saya Sabina mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya karena kami masih akan mengadakan webinar-webinar berikutnya. So stay tuned on our social media. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya, terima Terima kasih kasih. Pak Baik, Pak Andi, Andi, sampai jumpa. Sogar. Halo, Pak Andi. Sampai Yes, jumpa Prof. ya. Sogar. Siap, Prof. Oke. Terima kasih, Ya, selamat ya, sore, ya, Mbak Sabin, sampai jumpa. sampai Sampai jumpa. jumpa. Ya.